wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama saya. Jangan sampai bosan-bosan ya Bapak Ibu. Bukan, sebentar, saya sambil buka dulu. Ini kayaknya. Ini apa ini? Sebentar. Oke, benar. Cek. Oke. Ini saya jadi bingung tiba-tiba kok apa? Hening gitu ya. Ternyata dimatikan semua. Oke, ini sudah. Ya. Nah, baik semuanya, saya rasa tadi pembahasan domain dan nama domain ya, nama website itu menjadi sebuah apa ya namanya, sebuah ini kegalauan Bapak Ibu semua, karena apa? Mungkin ya memang yang namanya domain itu kan nama ya, nama kayak kita milih anak, nama anak aja kadang-kadang sampai berantem sama istri gitu. Nah ini diminta untuk milih domain sama Pak Rifki cuma dikasih waktu 2 hari kayaknya. Ya, sebelum saya lanjut ke hal teknis, hari ini kita akan membahas hal yang di luar teknis ya, dan pengantar supaya besok tidak kelabaan dan tidak bingung lagi. Jadi hari ini teman-teman semua harus sudah fix, paling tidak nanti jam 12 siang itu sudah bisa fix nama domainnya apa. Kayaknya mending nanti di data ulang Pak semuanya, kasih kayak form lagi, di data ulang satu persatu, nama domainnya apa yang sudah fix kayak gitu. Karena kalau berubah-ubah lagi kayaknya bikin bingung lagi. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, di belakang saya berantakan, banyak kerdus-kerdus, bukan karena makanan apa, karena ini makan ya. Ini aktivitas saya jualannya adalah jualan snack. Tuh. Nah, ini akan saya share dulu. Ya mungkin nanti bisa dipakai untuk apa ya namanya, informasi awal. Ya, oke. Salah share. Nah, jadi kita kan akan membuat sebuah website ya. Ini saya tulisi part 1 gitu. Membuat website part 1 karena rencananya kita akan online sekitar 4 hari. Semoga bisa lancar sampai hari Rabu sih kalau memang apa jadwalnya lancar. Kita udah mundur harusnya hari Jumat itu mulai sehingga hari Senin selesai, ternyata hari ini baru bisa dimulai gitu. Ya, hari Jumat saya juga mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Oke, dari pengertiannya sendiri, website atau situs ini bisa dibaca ya. Jadi kumpulan halaman yang menampilkan informasi, data, teks, data, gambar, video, dan sebagainya. Itu jadi satu. Kalau ada yang tanya, apakah website itu termasuk bagian dari multimedia? Mungkin bisa dibilang iya. Ya, website itu bagian dari multimedia juga. Karena apa? Karena di situ ada gambar, ada foto, ada video, ada teks. Kan berbagai macam media yang berada di satu tempat. Nah, bedanya apa? Terus kalau materi pembelajaran multimedia berarti bedanya dengan materi pembelajaran website apa? Nah, kalau mungkin materi multimedia itu yang selama ini kita pahami sebagai sebuah video, sebagai sebuah animasi. Nah, kalau website, semua yang tadi ada foto, video, itu saling terkait dan dihubungkan dengan jaringan ini yang berbentuk namanya istilahnya hyperlink, jaringan-jaringan halaman. Jadi bisa halaman pertama itu apa namanya fotonya, halaman kedua videonya, halaman ketiga apa nanti teksnya, itu saling terkait, hyperlink, dan ada kuncinya adalah bisa diakses secara online
dibuka oleh semua orang. Artinya kalau Bapak Ibu, misalkan saya bikin website di mana? Di komputer saya. Tampilannya sama persis seperti website, tapi tidak bisa diakses oleh orang lain ya. Mohon maaf, itu mungkin bukan sebuah website ya, tapi masih sebagai prototipe aja. Jadi kalau website memang harus bisa diakses oleh orang lain secara online. Bukan, oh bisa diakses oleh orang lain, gimana? Saya pinjami komputernya. Nah, itu aneh juga kan. Seperti itu. Intinya adalah kata kuncinya kita harus terhubung secara online dan bisa diakses oleh orang lain. Nah, sekarang kita bisa melihat banyak sekali sebenarnya tipe-tipe website. Mungkin ada yang sudah mengenal Facebook, ya pasti sudah tahu lah Facebook, sosmed, ada Instagram, ada juga Twitter, ada juga Pinterest, dan lain sebagainya. Ada Medium, Weebly, microblog, dan sebagainya, ya, macam-macam. Itu apakah termasuk website? Termasuk. Karena apa? Karena tadi kuncinya bisa diakses oleh orang lain secara online. Kemudian ada juga marketplace. Ya. Marketplace itu kayak Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Mungkin sekarang yang baru ramai disoroti ya kayak Skill Academy, kemudian Udemy, sekolah kita, kemudian kelas kita, dan sebagainya. Apakah itu website? Iya, termasuk website. Ya. Ada juga istilah lain lagi sekarang yang bermunculan di dunia digital marketing, itu namanya landing page. Landing page itu sebuah halaman yang arahnya kalau dikatakan ada sistemnya, tidak ada juga. Tapi dia berfungsi untuk menarik pelanggan. Itu fungsi dari landing page. Jadi masih banyak jenis-jenis lainnya yang sebenarnya bisa Bapak Ibu temukan. Contoh lain lagi misalkan aplikasi apa namanya? Bansos itu, Banper kalau yang di Kemdikbud kan ada banper.kemdikbud. Itu apakah website? Iya, website, tapi berupa aplikasi atau sistem aplikasi. Nah, saat ini hampir semua orang itu mengakses atau mempunyai handphone sebelah kanan ini. Tetapi masih ada juga yang memang menggunakan komputer. Nah, dalam mengakses sebuah website maupun aplikasi yang berbasis web ya, bukan aplikasi kayak Corel. Bahkan, oh ya ini, Corel Draw sendiri sekarang dia membuat aplikasi Corel online. Seperti itu. Matikan dulu. Ya, Corel Draw itu punya aplikasi namanya Corel Draw Online. Jadi kita bisa mengedit apa ya desain itu menggunakan web itu. Tidak perlu download aplikasi Corel dan sebagainya, itu tidak perlu. Ya memang fiturnya juga terbatas, tidak seperti yang Corel Draw yang diinstal pada komputer dan seterusnya. Kemudian dengan berkembangnya teknologi juga kita bisa melihat Corel Draw, Illustrator. Kalau dulu mungkin memang rajanya desain ya, bahkan sampai sekarang pun masih. Tetapi sekarang mereka punya hadangan atau punya kompetitor lain yang di luar ekspektasi. Misalkan seperti kemarin yang kita belajar pakai Canva, pakai Adobe Spark Post, di mana aplikasi-aplikasi itu menyediakan berbagai macam desain dan bisa kita edit secara instan. Nah, kelebihan lainnya adalah aplikasi-aplikasi yang instan itu terdapat juga atau bisa diakses dalam bentuk aplikasi di mobile phone atau di handphone. Beda dengan Corel Draw, kan belum ada Corel Draw untuk handphone. Photoshop sih sudah ada, tapi fiturnya juga sangat terbatas. Ya, ini salah satu contoh data ini saya ambil dari website saya yang saya kelola, itu lembaga sertifikasi.id. Ternyata pengaksesnya itu lebih dari, kalau di sini tercatatnya 81,5% sih, itu menggunakan handphone, menggunakan mobile.
yang pakai desktop atau komputer cuma di bawah 20 gitu. Nah, ada lagi yang lain misalkan di sini nggak saya tunjukkan nggak saya kopikan datanya. Kemarin yang website kursus komputer.info itu masih 50-50. Masih 50-50. Jadi sekarang ada perubahan cara orang mengakses informasi. Intinya seperti itu. Tapi semua itu basicnya atau basisnya itu masih menggunakan web base. Intinya adalah mereka bisa diakses secara online. Oke. Nah, ketika kita mengakses sebuah website, itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan desktop atau laptop. Yang kedua menggunakan handphone, ya kan? Nah, untuk tipe-tipe tertentu yang tadi saya bilang website ya, sebenarnya sudah berkembang juga. Nah, sekarang ada juga yang di mobile atau di handphone itu menggunakan namanya istilahnya mobile apps atau aplikasi gitu. Jadi seperti Gojek, kemudian seperti mobile banking, seperti Facebook, marketplace yang kayak Tokopedia, Bukalapak. Itu kan ada aplikasi yang diinstal ke dalam handphone. Tetapi dia tidak membuat aplikasi-aplikasi yang diinstal ke komputer. Nah, ini jadi menarik. Kenapa? Karena kalau aplikasi itu diinstal menggunakan di komputer, mungkin tidak akan terlalu terpakai. Tapi kalau mereka aplikasi-aplikasi itu dipasang di handphone, nah, yang sekarang jadi perhatian lebih itu adalah kelebihannya di notifikasi. Ya kan? Kalau misalkan ada barang murah, tiba-tiba kita diberitahu, ini ada promo bebas atau free ongkir, itu menggunakan apa? Menggunakan aplikasi. Tapi kalau orang yang masih setia dengan desktop, ya, dengan browser, itu jarang yang menginstal aplikasi. Nah, untuk web profile, landing page, dan mungkin beberapa jenis sosmed, kayak saya saat ini menggunakan Facebook, iya, tetapi saya tidak pernah menggunakan aplikasi Facebook. Karena apa? Ketika terlalu banyak aplikasi diinstal di handphone, ya pasti jadinya membuat lebih berat. Nah, saya lebih sering main Facebook itu menggunakan komputer juga. Gitu. Jadi akses tadi kalau dia menggunakan desktop itu pasti menggunakan browser. Web profile, landing page itu masih menggunakan browser. Nah, mobile ada juga, ya. Kalau dia pengguna mobile, untuk mengakses profile, untuk mengakses landing page itu tetap masih menggunakan browser juga. Jadi kita buka aplikasi browser, bisa Chrome, bisa internet, atau bisa apalah istilahnya yang ada di handphone kita, bukan aplikasi ya, tapi aplikasi browsernya sendiri, entah itu ada juga mungkin Opera dan sebagainya. Nah, itu untuk apa? Untuk mencari informasi, untuk mencari profil, atau misalkan menemukan landing page. Nah, apa sih landing page itu? Landing page itu nanti akan kita bahas. Kayaknya habis ini. Nah, kemudian ini yang paling penting di pembahasan ini, karena besok kita akan mulai membuat sebuah website. Jadi intinya, website itu terdiri dari 4 ini. Ada header, bagian atas, ada main content, atau isinya, ada sidebar, ada footer. Ya. Nah, header di bagian atas ini umumnya isinya hanya berupa logo dan menu. Tuh. Nah, sedangkan main konten atau konten utamanya ya macam-macam, tergantung apa yang nanti ingin kita isi. Apakah harus ada sidebar? Bisa jadi tidak, bisa jadi ada sidebarnya. Nah, footer itu biasanya informasi tentang copyright, misalkan website ini dibuat oleh siapa, kemudian
Bisa juga ditambahin nanti ada alamat dan sebagainya, itu biasanya di footer. Nah, umumnya secara garis besar atau sederhananya bentuk website itu seperti ini. Nah, besok kita akan membuat bentuk website yang seperti ini dan juga nanti landing page-nya. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bahas. Ada yang namanya landing page, ada yang namanya normal page. Kalau landing page itu hanya fokus kepada satu produk. Jadi misalkan ini, kursus Bapak Ibu atau pelatihan Bapak Ibu membuka program komputer, komputernya nanti dipecah, ada aplikasi perkantoran, ada desain grafis, ada misalkan networking, ada misalkan teknisi komputer, dan seterusnya. Atau yang misalkan membuka tata rias pengantin, itu programnya ada pengantin Jawa, atau misalkan pengantin modern, kemudian kerudung paes gitu ya, dan seterusnya. Kan programnya macam-macam. Nah, kalau Bapak Ibu membuat yang seperti itu, berarti namanya normal page atau website. Ya. Ini. Jadi kalau tadi informasi di halaman ini, di satu halaman itu ada banyak, itu namanya sebuah website. Saya contohkan secara ini biar lebih jelas ya, pakai contoh asli. Misalkan saya buka ini punyanya Alfabank. Ya. Nah, ini berupa website. Karena apa? Karena di sini informasinya itu informasi berbagai macam dalam satu halaman. Ya. Ini ada kursus dan pelatihan, ini ada menawarkan program profesi, kursus singkat kerja didapat, ini ada menawarkan program pelatihan instansi, ini ada menawarkan program profesional admin, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan website. Tidak fokus pada satu tujuan. Isinya adalah informasi semua. Dan ini kemarin salah satu bentuk yang ditolak, karena yang diminta ternyata landing page. Ini sudah diajukan. Sudah diajukan ke PMO dan ditolak. Akhirnya saya rubah menjadi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan landing page. Jadi dia khusus menawarkan program digital marketing, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Ini kebutuhan dudinya kita masukkan, kemudian ini deskripsi digital marketing itu seperti apa. Yang ini juga ya program digital marketing yang kerjasama sama Pijar Mahir. Nah, kemudian di sini deskripsinya, ini kelasnya itu ada 2 materi, ada content writer, ada social media marketing. Jadi satu fokus cuma untuk menawarkan program digital marketing. Nah, ini metode belajar dan seterusnya. Ini ada contoh kegiatannya, prakteknya. Ini tidak online kalau yang ini. Nah, ini ada tim pengajar, kemudian ini ada testimoni. Nah, kemudian ini ada alasan-alasan kenapa harus memilih Alfabank dan seterusnya. Ini ada FAQ, frekuensi, answer and question. Apa ya, benar nggak? Sepertinya itu FAQ. Ini mitra-mitranya, kemudian baru alamatnya. Nah, yang bawah ini, yang alamat ini dinamakan dengan footernya tadi. Jadi di sini tidak ada yang namanya sidebar. Ini hanya konten. Strukturnya kalau di website tadi kan ada seperti ini. Ada header, main content, sidebar, footer. Nah, kalau yang di sini, ini tidak ada. Jadi hanya ada header, ini, logo, ini ada alamat, ditaruh di atas. Kemudian ada menu, ini di sini.
Ada more information. Kemudian ini main kontennya dari sini sampai bawah. Ini struktur sebuah website. Nah, yang diminta PMO itu adalah bukan satu buah sih. Yang diminta PMO itu adalah landing page atau informasi program apa yang akan kita ajukan ke mereka. Jadi misalkan kita mengajukan desain grafis kayak gitu, ya jangan diisi dengan aplikasi perkantoran di sini, jangan dicampur-campur seperti ini. Ini yang kemarin ternyata membuat websitenya Alpha Bank itu ditolak karena di sini informasi tentang mana digital marketingnya nggak ada. Di sini adanya program profesi, pelatihan instansi, profesional admin, dan seterusnya. Ini nggak ada. Gitu. Nah, contoh yang paling sederhana sebenarnya yang bisa kita lihat juga, ini punyanya kursus komputer.info. Masih loading. Belum terbuka. Ya, jadi kurang lebih previewnya seperti itu. Ya. Ini yang dinamakan tadi dengan landing page. Oh, ini udah terbuka. Ya. Nah, ini dinamakan dengan apa? Ini dinamakan dengan website. Karena apa? Karena di sini informasi kursusnya itu bermacam-macam, tidak fokus hanya satu halaman. Tidak fokus hanya satu program. Ini dinamakan dengan website. Nah, biasanya website seperti ini ditaruh di halaman depan. Jadi ketika klik kursus komputer.info, ini kan halaman depannya ya. Ini munculnya seperti ini. Isinya bermacam-macam. Ya, program-programnya apa ditawarkan. Ini namanya website. Sama seperti Alpha Bank tadi, tapi Alpha Bank lebih parah ini. Ini tidak jelasnya di sini karena program-programnya harus di slider. Nah, ini kelemahannya adalah ini. Ya, kemarin makanya ditolak oleh PMO karena programnya nggak jelas yang ditawarkan. Nah, kalau di sini agak lumayan mending. Ini sudah jelas per program kan muncul. Terus kalau misalkan program kita ada macam-macam, ada banyak. Apakah semua harus tampil di depan? Misalkan satu lembaga punya 100 program. Ya sebenarnya tidak harus juga sih. Ya, tidak harus tampil semua di depan, kita bisa mengfilter. Jadi misalkan seperti ini kan program kursus favorit. Nah, kan dua ini. Kemudian program pelatihan online dan offline. Misalkan yang mau dimunculkan hanya online-nya saja atau offline-nya saja kayak gitu. Kemudian di sini bisa diklik nanti di sini program lainnya. Nah, ini yang paling gampang. Artinya yang kita tampilkan di depan itu adalah program yang menjadi unggulan kita. Itu di halaman depan sebuah website. Nah, nanti landing page-nya seperti apa? Misalkan contohnya content writer seperti ini. Ini bisa diklik detail. Sehingga dia masuk atau ada informasi tentang programnya. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan landing page tadi yang diminta oleh PMO seperti ini. Ini kan tampilannya biasa banget. Ya memang nggak masalah, bukan masalah tampilannya apa, tapi informasi yang dibutuhkan PMO itu adalah yang seperti ini. Deskripsi programnya ada, kemudian sasarannya apa, target pembelajarannya nantinya seperti apa, materi pembelajarannya, kurikulumnya apa. Nah ini, dan juga ada contoh videonya, yaitu video pembelajarannya. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya video pembelajaran, segera membuat minimal sampelnya dulu. Itu ya, sampelnya. Bisa ditaruh seperti ini, sampelnya. Kemudian prasyarat peserta apa, perlengkapannya apa, karena kan ini pelatihan online ya, jadi peserta supaya tahu, oh kalau saya mau mengambil pelatihan ini, saya harus punya aplikasi apa, atau misalkan yang menjahit, oh saya harus punya mesin jahit, kayak gitu.
Gimana kita mau membuat sebuah pelatihan menjahit kalau siswanya nggak ada mesin jahit? Kan aneh gitu. Itu ya. Jadi itu yang apa sekarang jadi perhatian, banyak juga tadi di grup diskusi itu bahwa banyak yang bilang pelatihan online ini tidak cocok untuk program vokasi. Sebenarnya bukan masalah tidak cocoknya, peserta itu punya peralatan yang sama atau tidak. Mungkin kalau di luar negeri itu bisa sangat cocok karena peserta sudah yakin bahwa oh saya mau ngambil pelatihan ini karena saya sudah punya juga alat-alatnya kayak gitu. Jangan sampai kita tidak menjelaskan dulu sehingga nanti masuk ke dalam wah ternyata harus punya alat ini ya, harus punya alat ini. Nah, yang jadi riskan kan seperti itu, memasak misalkan cooking class ya. Ya kalau cuma sekedar nonton video selesai udah terus ngisi post test dalam bentuk pilihan ganda, gimana mau mengetahui bahwa itu memang sudah dikerjakan kayak itu kalau pilihan ganda. Nah, sambil curhat ini. Tadi pagi karena apa? Saya di BLK Medan itu mengecek satu persatu tugas siswa. Jadi meskipun online, tapi ada tugas yang memang harus direview manual, tidak semuanya full otomatis seperti yang contoh-contoh yang lain yang sekarang sudah banyak sertifikat keluar. Ternyata apa? Pelatihannya adalah ini teknik wawancara kerja. Nah, si instruktur saya yakin dia tidak akan mengecek kemampuan wawancara kerjanya benar apa enggak dari peserta. Cuma ditanya, ini jawabannya apa, jawabannya apa. Nah, atau misalkan membuat CV, pasti si instruktur tidak pernah mengecek mereka beneran sudah bisa membuat CV atau cuma sekedar nonton video, membaca, terus menjawab soal-soal teori gitu. Jadi itu yang saya harapkan nanti teman-teman tidak hanya terus mencari siswa yang sebanyak-banyaknya, kemudian dibiarkan saja, tapi kalau bisa ya tetap dikelola kayak itu. Tugas kita sebagai instruktur tetap dijalankan. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan landing page dan website tadi. Semoga setelah ini tidak ada kebingungan, tapi kalau masih bingung pun bolehlah, nggak apa-apa. Silahkan tanya, kita diskusi bareng. Jadi intinya adalah yang namanya website itu ada banyak informasi seperti ini. Dengan gambar apa ini? Bunga, ini bunga juga. Nah, kalau landing page berarti hanya fokus pada bunganya ini. Seperti itu. Nah, nanti di kurasinya itu kita diminta yang pertama ada websitenya atau tidak, berarti kita membuat tampilan depan ini. Kemudian di dalam website itu mereka bisa melihat detail materi apa yang kita akan ajarkan. Ya, itu di landing page. Kemudian satu lagi diminta untuk membuat sistem pembelajarannya seperti apa. Nah, itu yang dinamakan dengan LMS, Learning Management System. Oke. Nah, ini contoh lainnya lagi. Jadi, kalau website itu punya tujuan untuk company profile dari bisnis. Kalau landing page untuk spesifikasi penawaran, satu jenis penawaran. Ya, biasanya juga dalam bentuk promo dan sebagainya lah. Audiens ini untuk umum, ya semua orang. Kalau yang landing page itu lebih khusus, nanti bisa dibaca. Ini website konten umum dan terpisah di halaman lain. Nah, kemudian untuk landing page khusus biasanya diawali penawaran dan diakhiri dengan aksi tertentu. Nah, sebenarnya yang punyanya Alphabank tadi ini yang kurang cuma satu. Yang kurang adalah call to action-nya istilahnya dalam landing page ini. Di sini tidak ada tombol untuk ayo ikut pelatihannya, mana tombolnya, daftarnya, bagaimana. Ini nggak ada. Ini malah tombolnya selengkapnya. Tapi kemarin akhirnya sudah lolos sih, masalah. Nah, ini baru diperbaiki lagi. Ini masih dalam perbaikan website utamanya. Nah, ini saya juga baru membangun ulang websitenya Alphabank ini. Masih dalam perbaikan kayak itu.
Oke, nah kalau yang ini kan ada, ini jelas. Informasi dan pendaftaran, klik WhatsApp. Meskipun kalau dari ilmu landing page sendiri, ini masih kurang greget. Artinya apa? Belum ada ajakan benar-benar, yuk harus ikut pelatihan ini. Ini belum ada. Ya, memang ini adalah landing page yang sederhana sekali. Oke, kemudian ini contoh lagi tadi, ya. Saya skip aja. Jadi teman-teman bisa melihat di sini yang sebelah kiri kan informasinya bermacam-macam, ada source, musik, selebritis, ya. Ini website berita. Yang ini hanya fokus pada satu produk. Ya. Ini ada button text. Oke. Nah, untuk membuat itu semua, baik itu landing page maupun website nanti, ataupun nanti learning management system yang berbasisnya online, entah itu teman-teman mau bikin marketplace pun juga bisa. Yang harus disiapkan itu yang pertama adalah hosting. Yang kedua domain. Yang tadi buat teman-teman galau, nanti kita bahas ya. Yang ketiga adalah sistem websitenya sendiri. Nah, hosting itu apa? Hosting itu adalah tempat menyimpan data website. Jadi data-data yang Bapak Ibu punya itu disimpan agar bisa diakses oleh pengguna. Kalau misalkan Bapak Ibu, saya punya komputer bagus tuh, punya komputer server, boleh nggak disimpan di server saya sendiri? Boleh, silahkan. Jadi tidak perlu sewa hosting, tidak perlu. Nah, itu silahkan, nggak apa-apa. Kalau memang komputernya beneran server, gitu ya. Bukan komputer satu komputer yang datanya di-share bisa diakses. Berbeda ya. Jadi ada kan mungkin lembaga yang berbasis komputer itu bilangnya komputer server ya. Sebenarnya mirip server sih. Kemudian ada data di situ yang bisa diambil barengan. Jadi kita akses lewat LAN, kayak itu bisa. Nah, kalau dihitung-hitung, ketika kita punya server sendiri dengan menyewa, bagi kita yang masih pemula atau skalanya masih kecil, dan kedua adalah data itu bukan data pribadi yang bersifat rahasia. Nah, pilihan sewa itu menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih ini apa namanya istilahnya? Jadi dia menjadi lebih masuk akal kayak itu. Karena apa? Karena untuk beli server sendiri ya, untuk menyimpan data tadi harga server sendiri 30 jutaan paling enggak. Ya nggak apa-apa, saya mau invest untuk beli server 30 juta. Kan nanti udah nggak bayar lagi. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan membeli misalkan menyewa hosting, ini ya istilahnya hosting, tempat menyimpan tadi, itu mungkin per tahun sekitar 500 ribuan. Jadi kalau dibandingkan tadi 30 juta sekali beli, katakanlah kita bagi 500, itu berarti berapa? 60 ya. Kalau ya sekitar 60 tahun baru bisa balik modal. Ya kan biayanya bisa sama. 60 tahun kita sewa hosting dengan beli server yang harganya 30 juta itu sama. Kayak gitu. Oke, itu tentang hosting. Nah, hosting sendiri layanannya macam-macam. Ada yang berupa share, ini dipakai barengan. Ini kenapa layaknya? Ini tulisannya double-double. Ada VPS. VPS itu istilahnya virtual private server. Jadi kita seperti punya server fisik gitu, tetapi hanya virtual. Nah, kalau yang berupa server fisik kita kayak nyewa satu komputer, itu namanya dedicated server. Kalau VPS itu masih satu komputer itu dibagi untuk barengan resource-nya. Nah, kalau share gimana? Kalau share itu berarti satu VPS itu dipakai untuk bareng-bareng lagi. Jadi ini yang paling kecil.
Kalau yang VPS itu kayak kita punya memori sendiri 4 GB ya 4 GB atau 2 GB memorinya RAM-nya ya. Di komputer kan ada RAM atau kayak handphone itu ada RAM. RAM-nya berapa? 4 GB. Oke, kita punya RAM 4 GB. Kemudian ada prosesornya berapa? Misalkan dual core ya. Kita punya prosesor dual core. Tetapi itu dalam bentuk virtual. Nah, kalau share itu berarti yang tadi ada RAM 4 GB, kemudian misalkan prosesornya dual core itu dibagi untuk barengan, bukan hanya saya sendiri itu. Sehingga kalau misalkan ada si website si A itu ini website si A itu penuh ya, trafficnya terlalu tinggi, maka dia akan mempengaruhi website-website yang lain yang dalam satu share hosting itu kayak gitu. Kalau VPS itu satu komputer itu dipakai barengan ya, satu komputer. Kalau yang satu komputer dipakai sendiri namanya dedicated server. Itu dulu zaman Adsense pernah ada kantor itu sewa kantor saya itu per bulannya bayarnya 10 juta. Itu per bulan, bukan per tahun, tapi per bulan 10 juta. Itu dedicated server. Nah, kalau yang VPS ini satu komputer itu dibagi menjadi beberapa pengguna. Entah itu 2, entah itu 3, entah itu 4. Itu. Atau mungkin 8 pengguna. Jadi masing-masing punya, misalkan kita menggunakan komputer 8 prosesor, misalkan seperti itu. Nah, misalkan layanan VPS kita itu dibagi untuk 8, berarti satu masing-masing prosesor ini dialihkan untuk satu VPS. Makanya VPSA menawarkan paket satu prosesor, itu berarti kalau di dalam komputer dia menggunakan 8 prosesor, itu berarti masing-masing satu prosesor. Gitu. Ada 8 pengguna juga. Begitu juga dengan RAM-nya. Misalkan kita menggunakan VPS, atau misalkan komputer kita yang dijadikan VPS itu RAM-nya 16 GB gitu. RAM-nya 16 GB, kemudian kita dapat jatah RAM-nya 2 GB. Berarti masing-masing penggunanya itu kalau 8 pengguna kali 2 GB itu kan sama dengan 16 GB. Bisa nggak nanti di-upgrade? Misalkan saya mau upgrade sendiri nih RAM-nya. Ya kalau misalkan masih ada slotnya atau masih tersisa, biasanya bisa. Kita upgrade sendiri, kita minta RAM-nya yang 4 GB, yang lainnya cuma 2 GB, itu bisa ditambah. Kemudian kalau cloud ini sebenarnya layanannya hampir sama dengan VPS, tetapi sistemnya dengan sistem share. Jadi satu layanan server itu atau share tadi itu dipakai barengan kayak itu. Resource-nya saling berbagi. Nah, perbedaannya adalah katanya ada support untuk membackup dari server lain. Jadi kalau cloud ini servernya itu lebih dari satu. Jadi barengan. Server A, server B, server C, server D. Nah, kemudian ketika kita berada di server A mati, karena resource-nya penuh, maka kita bisa menggunakan resource dari server B atau server C atau server D. Nah, ini teknologi yang paling baru. Dari sisi harga, share hosting ini memang paling murah. Ya, biaya hosting itu share hosting itu paling murah, mulai dari 250.000 per tahun ada ya. Kemudian sampai dia harganya mungkin 600 atau 700, bahkan 1 juta juga ada sih, 1 juta per tahun. Itu share hosting. Nah, kalau cloud VPS, ini ya, cloud yang ini, cloud hosting, ini kan mirip VPS, itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan share hosting. Biasanya kalau yang share hosting itu harganya katakanlah 250 atau 300.000 per tahun,
ya. Yang cloud hosting itu bisa sampai 500. Atau misalkan dengan dia harga yang sama, itu pasti speknya berbeda, akan lebih turun. Entah itu kapasitas atau bandwidth yang diberikan, seperti itu. Nah, yang agak mahal, ya lebih mahal lagi, yang paling mahal adalah VPS. VPS itu hitungannya bukan, biasanya ditawarkannya bukan tahunan, tapi bulanan. Berapa biayanya? Paling murah sih ada yang 150.000 per bulan. Jadi kalau yang di sini bisa dapat mungkin ya 150.000 per tahun, mungkin ada yang menggunakan layanan itu. Kalau di sini yang VPS itu 150.000 per tahun gitu. Nah, mana nanti yang akan kita pakai? Untuk saat ini karena kita masih dalam tahap pengembangan, ini kita masih pakai yang share hosting yang kita pakai dengan kapasitas yang memang tidak terlalu rendah kayak gitu. Nah, kalau yang VPS, kapan kita akan pakai VPS? Atau misalkan kita mau migrasi ke cloud, nah silahkan nanti bisa dipertimbangkan kalau memang yang mengakses website kita itu ada banyak. Sebenarnya website kita diakses banyak orang itu tidak masalah, asal tidak barengan, itu yang jadi kendala. Kayak kemarin ada kendala kan program Kartu Prakerja itu kan diakses websitenya error, resource-nya error. Karena apa? Karena yang mengakses itu ada jutaan, yang daftar aja 5 juta, berapa puluh, mungkin yang melihat atau yang menggunakan website itu mungkin bisa sampai 10 juta, 50 juta, itu bisa jadi. Jadi akhirnya websitenya jadi error. Nah, misalkan kalau ditanya, gimana dengan punyanya si Facebook gitu? Ya jangan tanya, itu pasti dia mungkin bukan lagi yang jenis-jenis seperti ini, kayak gitu. Pasti ya satu rumah mungkin atau satu gedung itu disewa untuk servernya dia semua. Berapa biayanya? Entahlah, nggak tahu. Nanti silahkan kalau ada yang mau kepo, berapa biaya server atau biaya hostingnya Facebook, silahkan dicari di internet. Ini untuk biaya hosting ya. Nah, ini nama domain yang membuat teman-teman jadi galau. Jadi domain itu adalah nama websitenya. Titik. Semua sudah sepakat yaitu domain itu adalah nama website. Nah, ini salah satu tips ya ketika memilih nama domain. Yang pertama adalah mudah diingat, sebaiknya singkat ya. Mudah diketik, menghindari salah pengetikan. Jadi hindari tanda-tanda seperti strip, underscores, terus ada lagi mungkin angka dan sebagainya. Ya kalau misalkan angka boleh sih, tapi kalau bisa sih dihindari. Unik, tidak mirip dengan yang lain. Relevan, menjelaskan jenis bisnis. Nah, kemudian bermakna positif atau netral, tidak mengandung karakter lain. Contohnya tadi misalkan ada IPPTI atau IPTI atau apa tadi. Nah, itu ketika dicari, ternyata sudah ada kan. Nah, di belakang, ini ada .com, .net, .es, ini adalah akhiran dari website itu. Akhiran dari domain. Mana yang dipakai sebenarnya ini menggambarkan dari usaha kita. Kalau com itu umum, ya berbentuk company atau perusahaan, itu com. Kalau net itu berarti jaringan atau network. ORG itu untuk apa? Organisasi. Ini ORG, kemudian ada info, ada bis, itu bisnis, dan seterusnya. Nah, harga domain itu bisa berbeda-beda tergantung dari belakangnya ini. Ini harga domain ya, bisa berbeda-beda tergantung dari belakangnya. Yang paling murah setahu saya adalah com, itu harganya sekitar 150.000 sampai 200, ada yang jual seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti melihat harga ini, hosting misalkan, oh hostingnya biayanya 500 katakanlah 250.000 per tahun. Nah, itu belum termasuk harga
domain. Ya, domain itu harganya juga hitungannya per tahun. Jadi nanti biayanya adalah biaya hosting sama biaya domain. Tuh. Dan itu dibayarkan tiap tahun. Gitu. Harus, kalau tidak gimana? Kalau tidak website kita ditutup seperti itu. Nah, kemudian ada juga istilah SEO dan branding dalam memilih nama domain. Ini akan saya jelaskan dengan contoh ya. Contohnya seperti ini. Kuliah komputer di Bengkayang. Ada nggak ini? Ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat sebenarnya ini masuk ke teknik digital marketing ya. Ada yang namanya keyword atau kata kunci. Jadi kata kunci itu dimasukkan oleh orang itu dengan tujuan tertentu. Ini kalau dipelajari lebih lanjut, ini ada 4 jenis kata kunci atau cara orang jenis kata kunci yang dimasukkan orang berdasarkan tujuan yang ingin dia cari itu apa. Setelah dimasukkan seperti ini, maka Google akan menampilkan informasi seperti ini. Nah, salah satu yang menjadi perhatian kita, ketika kita memilih domain, ya, itu bisa jadi tidak berdasarkan SEO. Tidak berdasarkan branding. Kalau branding itu misalkan seperti ini. alfabankjogja.com. Ini namanya branding. Namanya branding karena apa? Nama lembaganya adalah Alfabank. Kenapa harus ada Jogjanya? Karena kita ada 2, ada Jogja dan ada Semarang. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ada juga yang mengejar, misalkan seperti ini, kursus komputer. Ya, seperti ini saya tulis. Nah, ada sebuah website yang dia menggunakan namanya, mana ya? Nggak ada, komputer Jogja. Nggak ada juga di sini, Komuna Jogja Course. Ini misalkan yang inilah gampang. Kuliah komputer di Bengkayang. Nah, ini ada kuliah komputer Bengkayang.businessite. Ya. Nah, kenapa namanya tidak misalkan ini apakah namanya terus apa ya ini? Nama apa ya? Nama lembaganya atau nama kampusnya ini apa? Nah, ini kita lihat, oh ternyata namanya IM.com itu. Tapi kenapa namanya di sini tidak menggunakan im.com.businessite gitu? Karena apa? Karena yang dikejar itu adalah ini tadi SEO friendly-nya. Jadi ketika mereka mengetikkan ini, si Google itu akan mendeteksi yang diketikkan tadi. Pertama itu ada di bagian judul websitenya. Jadi kalau kita misalkan punya usaha kursus rias pengantin gitu, namanya misalkan Rini, nama LKP-nya misalkan LKP Rini kursus rias pengantin. Nah kalau kita mengetik dengan nama ini ya, nama pencarian kursus rias pengantin, ini kemungkinan punyanya Rini tadi, LKP Rini, kalau dia nulis judulnya LKP Rini, kemudian nama domainnya itu adalah lkprini.com, itu untuk masuk di pencarian seperti ini susah. Di pencariannya apa? Di pencarian Google seperti ini. Nah, kenapa dia menggunakan nama yang seperti ini? Tidak ada nama usahanya dia? Ini karena untuk mengejar SEO friendly-nya ini. Contoh lain di sini, nah ini ada
Bengkayang informasi komputer. Kita cek di sini. Atau ini, Bengkayang informasi komputer. Ini ada juga. Karena apa? Kuliah komputer di Bengkayang. Ini ada domainnya, ini ada Bengkayangnya. Ya. Kemudian judulnya juga ada. Itu pasti. Terus bawahnya ada isi websitenya, nanti ada Bengkayang merupakan salah satu kuliah satu baik dan seterusnya. Gitu. Nah, website ini yang punyanya ini IMD.com. Ini baru saya bangun kemarin bulan Januari. Sekarang kalau dicari kuliah komputer di Bengkayang sudah muncul nih. Ini bulan apa April. Jadi butuh waktu sekitar 2-4 bulan agar website itu bisa dikenali Google dan masuk di halaman pertama seperti ini. Ya. Ini kalau kita cari foto-fotonya juga sekarang muncul. Ini fotonya di bisnis site. Ini bisnis site juga. Oh, ternyata, nah ini Bengkayang informasi komputer nih. Alumni anti nganggur. Ya, cuma di IMD.com Bengkayang. Ini kuliah komputer bisnis site-nya ini paling banyak. Karena yang ini juga belum banyak isinya. Data registrasi kuliah 1 tahun. Ini, yang fotonya tadi. Nah, ini isinya baru berapa? Isinya baru 2 postingan, tapi dia bisa menembus di halaman pertama. Karena apa? Karena spesifik sekali. Gitu. Karena ini sangat spesifik. Kalau misalkan coba punyanya Virkom, sudah muncul belum? Ini kemarin saya baru juga membuat ini. Ini Palcomtech, Super Prof, EdTech Course, ASEAN Brilliant. Nah ini, kursus komputer Virkom. Ini yang kemarin baru saya tangani. Baik untuk desainnya, ini baru muncul di halaman pertama. Agak lambat ini. Nah itu, jadi pemilihan nama domain itu bisa mempertimbangkan memasukkan program kursus yang Bapak Ibu buat, gitu ya. Pemilihan nama domain. Untuk apa? Untuk mengejar SEO. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengejar yang namanya branding, berarti menggunakan nama lembaga. Nah, itu. Mana yang benar? Silahkan. Semuanya sebenarnya benar. Seperti punyanya Widya tadi kan, namanya bukan Widya Widya Prabu Mulih kan websitenya, bukan widyaprabumulih.com. Nah, tapi nama websitenya adalah kursuskomputer.info. Coba kita cek ya. Prabu Mulih, seperti ini. Nah, ini dari Google Business. Kemudian di sini, oh ternyata iTech menguasai nomor 1, Indah Palpera. Nah ini, kursus komputer.info. Ini masuk di halaman 1 juga. Gitu. Ini baru dibongkar, dirombak juga. Ini kursus komputer Prabu Mulih. Jadi kita bisa melihat di sini pemilihan nama domain itu bisa mempertimbangkan program apa yang Bapak Ibu jalankan. Ini ada chat. Oh, ini ada. Jual snack online. Nggak usah lah. Ini ada yang tanya, jual snack online. Nih, kalau saya pakai jual snack kiloan Jogja. Nah, ini kalau ngetik jual snack kiloan Jogja, itu yang muncul adalah langsung punyanya saya, yang ini Google Business. Kemudian ini Instagram, punyanya Snacky, ini saya belum bisa geser. Facebook saya akhirnya bisa geser. Syaratnya Facebook harus punya Facebook fanpage. Namanya Facebooknya juga ini ada snack kiloan. Kemudian di sini, nah ini snack kiloan Jogja. Ini websitenya.
Ini snack kiloan cokro itu punya siswa saya. Kemudian apalagi ya? Halaman berikutnya nggak ada. Nggak ada, cuma ini. Ini jual snack kiloan. Saya hapus jualnya coba. Nah, ini snack Indofood nomor 1 punya saya. Ini yang Facebook tadi. Ini yang bisnis set. Ini cokro tadi. Kemudian kalau masuk, oh nggak ada. Nah, sampai pada akhirnya penelusuran terkait dengan snack kiloan Jogja itu coba ini saya matikan. Ada lagi nggak halaman berikutnya? Nggak ada. Ini snack Indofood kiloan Jogja Awan Bumi itu masuk ke penelusuran terkait. Oh, ini ada permintaan kursus komputer Samarinda. Nah, ini ada Ganisa, Karisma, kursus komputer di Samarinda, multisarana informatika, dan seterusnya. Punya Pak, ini nggak ada Pak RB. Apa Pak, ngambil ininya? Kursus komputer Samarinda, coba. Nggak usah pakai di. Karena kadang-kadang beda satu ini aja juga berbeda. Nah, ini belum keluar Pak RB. Kayaknya nanti harus digenjot lagi SEO-nya. Ini nggak tahu punya siapa. Mungkin punyanya Pak RB juga yang untuk mendongkrak. Oh, ini punyanya Ganisa. Ya, itu. Jadi pemilihan tadi nama domain silahkan nanti bisa mulai dipertimbangkan kembali SEO friendly atau mau menggunakan branding. Kalau SEO friendly itu biasanya nama domain juga bisa panjang. Ya, nama domain itu bisa panjang. Sehingga di sini yang tadi saya share lagi ya. Ketika kita memilih atau memutuskan nama domain yang SEO friendly itu biasanya namanya jadi panjang. Akhirnya berkebalikan. Oh, ini ada yang tanya. Berkebalikan dengan apa? Dengan kaidah yang di sini, yang ditulis di sini. Mudah diingat, sebaiknya singkat, mudah diketik, unik, tidak mirip dengan yang lain, relevan. Kalau relevan, iya ya jelas. SEO friendly pasti relevan dengan jenis bisnisnya, tidak mengandung karakter lain. Nah, gitu. Jadi, tapi kalau yang poin 1 dan 2, ini kalau yang SEO friendly itu sebenarnya malah kadang-kadang jauh dari harapan. Karena apa? Karena kalau kita ngejar SEO friendly itu dalam artian lembaga kita itu belum banyak dikenal oleh orang. Sehingga orang mengetikkan jenis usahanya kita itu akan masuk di halaman di website kita muncul di pencarian Google. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan cara memasukkan yang namanya kata kunci dalam nama domain ini. Ini ada yang tanya bagaimana caranya? Tadi mana ya? Question. Nanti chat. Nah, ini. Ada yang tanya gimana agar lembaga kita bisa muncul di atas. Maksudnya mungkin muncul di pencariannya Google ya. Itu tugas seorang SEO. Jadi macam-macam. Pertama, salah satunya tadi pemilihan nama domain. Ada yang lebih ekstrim lagi. Kalau Bapak Ibu baru akan mempunyai satu buah website, itu sudah wah kok biayanya sekian. Ini di Jogja ada sekolah pramugari. Saya ketik sekolah pramugari ya, saya nggak usah ketik lokasi Jogja. Ini ada sekolah pramugari.org. Ini nggak tahu ini, Akademi Penerbangan sama nggak nanti. Kita cek ya. Kemudian ada sekolah pramugari
sekolah.co.id. Sekolah penerbangan, oh beda ini. Ada FAS. Nah, ini berarti kalau FAS kan branding ya. fasco.co.id ini namanya branding. Pendidikanpramugari.ac.id. Kalau Bapak Ibu ini sekolah SCHID udah ada belum tadi? SCHID. Oh, belum. Ini ada juga ini. Sekolah Pramugari SCHID. Nah, nih. Dari yang kita buka tadi, yang kita pilih ada sekolah SCHID, FAS, Pendidikan Pramugari, kemudian sekolah pramugari co-id, kemudian ada sekolah pramugari.org, kemudian udah ya itu ya. Nah, ini yang punya satu lembaga. Jadi satu lembaga itu punya 1, 2, 3, 4, ini bukan, 4, ini bukan ya. Terus satu lagi, 5. Mereka punya 5 website yang berbayar. Kalau misalkan satu website itu harganya 500, berarti dia menganggarkan untuk pembuatan untuk biaya website itu sampai 2,5 juta per tahun minimal itu. Hasilnya apa? Hasilnya ketika mereka ketika ada yang mencari sekolah pramugari, yang keluar adalah di antara ini daftar sekian banyak ini, mungkin ada 10 daftar yang ditampilkan oleh Google ya. Itu 5 itu punya mereka semua. Nah, gimana orang nggak mau ngambil sekolah di tempat dia yang memang dia pengen sekolah pramugari. Karena apa? Karena seperti ini. Dia menguasai hampir 50% halaman pertama di pencarian Google. Ya, bukan hanya satu website yang muncul di halaman pertama, tapi dia punya 5 website yang muncul semua di halaman pertama. Dan namanya bukan yang di branding cuma satu, FAS. Yang lainnya dia menggunakan kata kunci semua. Gitu. Ini pemilihan nama domain. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, bagaimana dengan subdomain? Kemarin saya lihat ada beberapa data yang dia menggunakan subdomain. Subdomain itu adalah turunan dari domain utama. Biasanya dipakai di website gratis. Kalau sini contohnya adalah Blogger. Ada juga mungkin yang pakai WordPress, tapi WordPress-nya wordpress.com. Itu juga pakai subdomain. Jadi subdomainnya adalah ini. Sedangkan ini adalah domain utama atau yang disebut dengan TLD. Jadi kalau kemarin ada yang nulis atau memberikan data ke Pak Rifki itu nama domainnya adalah kursusonline.ipti misalkan itu .com. Berarti sebenarnya yang dibeli itu adalah ipti.com-nya, bukan kursusonline.ipti.com. Nah, sekarang masalahnya yang .com-nya ini sudah diambil orang atau belum, kayak gitu. Sudah ada yang punya atau belum. Bagaimana mengeceknya? Nah, kita bisa menggunakan namanya WHOIS. Ya. WHOIS Domain Tool. Ketik aja WHOIS, nanti ada WHOIS Domain Tool, ada WHOIS.net, dan sebagainya. Nah, saya ingin mengetahui, saya mau beli misalkan tutor online. Ya, misalkan tutoronline.com. Tutor online, kan aneh ya, saya gantilah. Tutor kita.com. Saya search di sini. Datang proses mencari. Ya. Nah, tutorkita.com ini sepertinya sudah dibeli. Ini sudah dibeli oleh perusahaan di Amerika. Jadi tidak bisa dipakai lagi. Kita bisa cek misalkan. Nah, ini
view whois ini sudah dibeli. Kita bisa menggunakan yang lain, tutorkita.net, tutorkita.org, tutorkita bisnis, bis gitu ya. Ini kalau tulisan by domain berarti bisa dibeli, tapi kalau view whois ini berarti sudah dibeli. Coba misalkan kita cari lagi. Tadi tutorkita.com sudah ini ya. Tutor apa ya? E-tutor. Atau tutor Jogja. Misalkan seperti ini. .com. Nah, ini for sale. Belum pernah diregistrasi. Nah, ini boleh dibeli. tutorjogja.com atau yang lain misalkan online course misalkan seperti ini. .com. Ada nggak ini? Kita cek. Nah, ini sudah dibeli Perfect Privacy LLC. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa mengecek sendiri. Ini menggunakan, kalau saya menggunakan whois domain tool, seperti ini, untuk mengetahui apakah website nama domain tadi yang ingin kita beli, itu sudah ada yang pakai atau belum. Nah, kemudian yang kita masukkan hanyalah yang titik-titik apa di belakangnya. Kayak gitu. Ya, titik-titik apa di belakangnya. Oke, seperti itu. Nah, misalkan ada yang mau beli, tadi misalkan ya, ini kan lembaganya kursus komputer Virkom. Atau ada lagi nggak? Yang nama lembaga? LPK Cendana misalkan. Kita lihat misalkan. LPK Cendana. .com misalkan seperti ini. Search. Boleh nggak ini dibeli? Nah, ini sudah ada yang beli. LPK Cendana. Ini sudah dibeli. Registrasinya atas nama GoDaddy. Sebentar. Maaf kalau banyak suara anak-anak. Ya. Oke. Nah, itu kemudian kalau misalkan tadi kita sudah punya domain utama, kita bisa mengembangkan dengan subdomain. Itu boleh nggak? Boleh. Jadi nanti misalkan e-learning.lpk Cendana, misalkan seperti tadi. Itu boleh. Atau di depannya mau dibuat lagi, misalkan kursus online.lpkcendana.com. Boleh. Jadi yang pengen membuat nama nama dengan nama kursus online itu saya sarankan bisa menggunakan subdomain. Itu. Jadi kita taruh di subdomainnya. Oke. Sementara itu dulu. Silahkan Bapak Ibu bisa bertanya kalau mau ditanyakan. Baik, terima kasih Mas Muhadi. Cukup jelas ya mengapa kemarin kita sempat galau terkait nama domain dan lain sebagainya. Sekarang sudah clear. Jadi kita masih punya waktu lah sampai siang untuk merubah nama domain tersebut. Kemudian kalau memang ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Ya, silakan. Ya, silakan dengan angkat tangan. Ya, ketik
klik yang ada garis 3 di pojok paling bawah itu, kemudian raise hand. Ya. Nah, ketika dia raise hand, maka nama Bapak Ibu akan masuk ke paling atas, maka kita akan aktifkan mic-nya. Silakan. Atau jangan-jangan semua terpesona ini, Mas. Udah bingung. Ya, Tambah bingung. Jadi kalau yang persoalan apa namanya, bagaimana di mesin pencarian Google dan lain sebagainya, itu nanti step berikutnya ya. Itu sebenarnya yang disampaikan sama Mas Muh tadi itu adalah ilmu dari digital marketing ya. Bagian dari itu nanti kita fokus dulu ke pembuatan website. Ya. Silakan. Sebentar, ini ada di kolom chat. Pak, saya memakai domain pelatihan online kecantikan rama.com. Bisa dicek ya, Pak. Nah, ini. Nah, silakan sambil mengecek sendiri-sendiri, Pak. Tadi kan sudah saya kasih tahu ya cara mengeceknya. Kalau dia sifatnya subdomain seperti pasti bisa. Pasti bisa. Tapi kecantikan rama.com-nya itu yang belum tahu. Ya, kecantikan ramanya.com silahkan bisa dicek atau saya bantu cek. Mana tadi? Ini ya, kecantikan rama.com. Oh, masih bisa. Kecantikan rama.com. Bisa ya? Bisa ya, bisa. Masih bisa kecantikan rama. Nah, ini dijual nih. Ya. Belum pernah diregistrasi. Kalau LPK Rama Bali. Iya, yang bagus LPK Rama Bali kayaknya. Ya, coba. Ya. LPK Rama Bali. Jadi Nah, ada. ini bisa juga. Nah, ini bagus kayaknya nih. Tambah galau lagi. Jadi ada ininya, apa namanya, location-nya. Jadi lebih ya, ini. Betul. Ya. Kalau saya paling tidak itu punya location kayak Alfabank tadi kan alfabankjogja.com. Kenapa harus ada Jogjanya? Karena ada yang di Semarang juga seperti itu. Ya, yang mau berubah silakan dirubah ya, dicatat dibuat di grup WA kita ya. Biar nanti bisa kita eksekusi. Nanti lama-lama kita mentoknya di domain terus galau. Atau perlu bersemedi dulu kali ya. Cari nama domain. Ya, mestinya begitu. Ayo silakan, yang mau bertanya silakan. Silakan. Ada lagi? Maaf Pak RB, tadi yang Kimi kan sudah dibungkus, apa bisa diubah? Boleh. Boleh. Ini juga subdomain juga ini, kursus kecantikan riau.com. Kursus kecantikan, oh enggak ya, oke nih. Ini kursus kecantikan riau.com, bisa. Kalau soal bungkus-bungkus itu jagonya Mas Muhadi itu. Tenang, nanti dia harus membungkus. lkp.fantasticsultra. Nah, Fantastic Sultranya sudah ada belum? Ya, betul. Pertanyaannya kayak gitu. Kalau Fantastic Sultranya ini sudah ada, berarti tidak bisa dibeli, kayak gitu. Ini ya, jadi ini ada yang bertanya ini Pak Sam ya, benar ya Pak Sam? Kalau misalkan yang kita ambil itu adalah ini apa namanya? Yang kita ambil yang belakangnya .com-nya aja, yang depannya enggak. Misalkan fantasticsultra.com. Oke, kita search. Nah, ini sudah dibeli kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya tadi ada pertanyaan lanjutan. Mana tadi pertanyaan lanjutnya? Misalkan depannya ini ditambahi dengan e-training, yaitu. Jadi kalau Fantastic Sultranya ini kan sudah ada. fantasticsultra.com. Ini kalau kita buka,
Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini punyanya Pak Sam. Ya. Kalau misalkan depannya ini saya tambahi dengan apa? Misalkan dengan e-learning. Titik. fantasticsultra.com. Ini bisa apa enggak? Ya jelas bisa. Karena apa? Karena ini namanya subdomain. Subdomain yang belakang ini terserah Bapak Ibu mau pakai apa aja bisa, asalkan yang depannya sudah bisa dipakai seperti itu. Nah, ini akhirnya munculnya seperti ini. Nggak tahu kenapa nggak muncul. Ini SSL-nya kayaknya. Nah, situs tidak ditemukan. Berarti belum diinstal kayak gitu ya. Yang ada LKP Fantastic Fantastic Sultra. Nah, ya ini. Jadi depannya ini mau dikasih LKP, mau dikasih LPK, mau dikasih nanti apa namanya e-learning, mau dikasih misalkan apa namanya berita atau mau dikasih prestasi. Nah, itu silakan bebas Bapak Ibu. Itu yang dinamakan dengan subdomain. Ketika Bapak Ibu sudah punya domain utama atau istilahnya domain TLD, yang belakang yang depannya ini mau dikasih nama apa saja, itu tergantung dari Bapak Ibu. Berapa bisa dibuat nama depannya? Biasanya sih tidak ditentukan atau unlimited. Nah, meskipun unlimited, yang perlu diperhatikan adalah kapasitas penyimpanan sewa hostingnya Bapak Ibu. Kalau misalkan dengan kapasitas satu website itu kurang lebih membutuhkan sekitar 250 sampai 300 mega ya. 250 sampai 300 mega. Jadi kalau kita punya kapasitas 2 giga misalkan, nah itu kurang lebih nanti bisa membuat sekitar mungkin ya 5 subdomain seperti itu. Jadi pembuatan subdomainnya sendiri sebenarnya bebas, tetapi yang jadi masalah adalah kapasitasnya. Mau ganti LKP menjadi e-training, ya bisa aja. Cuma isinya itu harus ngulang lagi, membuat lagi dari awal. Itu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, buat teman-teman yang ingin membuat apa tadi namanya subdomain, ini saya contohkan ya. Sedikit sharing tentang teknisnya nanti. Nah, ini ada nama My English Indo. Ini benar-benar website. Nah, ini tulisannya forbidden. Kalau seperti ini bukan websitenya apa terlarang atau rusak atau apa, itu enggak sebenarnya. Ya, ini kan Pak Sam tanya apakah subdomain LKP Fantastic Sultra bisa tidak diubah menjadi e-training. Nah, itu bisa, Pak. Tetapi permasalahannya adalah ini harus ada migrasi, kan datanya itu di sini di LKP. Nah, kita harus memigrasi atau mengundah data di e-training. Itu yang menjadi kendala. Itu. Kalau mau lebih mudah ya sebenarnya bikin baru di e-trainingnya ini. Jadi nanti ada LKP, ada e-training, mau ditambah lagi misalkan komputer, bahasa Inggris, misalkan Boga misalkan .fantastic sultra, itu bisa dibuat per masing-masing sub. Nah, ya, ini aja saya masuk ke sini.
Nah, ini seperti ini. Ini punyanya BB PLK Medan. Tapi kalau nanti diakses BB PLK Medan, ini langsung menuju ke depannya ini ada namanya hybridlearning.bb.plk Medan. Ini saya masukkan ke dalam yang namanya subdomain tadi. Gitu ya. Jadi hybridlearning.bb.plk Medan. Namanya jadi ini. Ini hybrid learning-nya ini yang dinamakan dengan subdomain. Oke, sampai sini paham ya. Jadi domain utamanya adalah bbplkmedan.com. Nah, yang jadi permasalahannya punyanya Pak Sam itu seperti ini. Nah, ketika kita menginstal, itu ada yang namanya folder-folder. Ini seperti My Computer atau Explorer-nya di komputer ya, di Windows, tapi ini di server. Explorer-nya di server. Nah, ketika kita menginstal tadi, misalkan LPK LPK.fantastic Sultra, itu dia akan membuka atau membuat seperti ini. Membuat foldernya lpk.fantasticsultra.com. Dan ini ada isinya nanti. Gitu. Nah, saya pengen merename atau mengganti nama, misalkan seperti ini ya. Ini saya ganti nama, boleh nggak? Jadinya misalkan ini saya rename. Nih, rename. Nah, kalau Bapak Ibu hanya dengan merename seperti ini pasti nanti berantakan, error. Misalkan ini saya ganti LPK. Gitu. Karena apa? Karena yang ada di dalam sini, ini pasti terkait juga dengan database, bukan hanya sekedar file. Gitu. Database itu nanti ada di sini. Ada namanya database PHP MyAdmin ini. Nah, semua file yang dibuat itu sudah punya jalur atau punya path atau punya arah gitu. Nah, ini sudah punya ini. Punya apa? Masing-masing ini. Ini sudah ada apa? Sudah ada path-nya atau jalurnya gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita rubah foldernya itu ya pasti berantakan karena database-nya ini tidak bisa membaca. Nah, kalau misalkan ini saya rename itu bukan cuma sekedar merename di sini ya, tapi dia ada data yang harus dipindahkan. Itu yang bikin berat ketika merename kayak gitu. Nah, sebaiknya gimana? Ya, sebaiknya ini bisa sih sebenarnya dengan sistem ekspor dan import ya. Diekspor dulu, kemudian nanti datanya dipindahkan ke folder baru, tidak hanya sekedar di rename, itu bisa. Tapi prosedur untuk ekspor dan importnya itu yang kadang-kadang panjang kayak itu. Oke, begitu penjelasannya. Silakan kalau ada yang bertanya lagi, boleh. Oh, ini ada yang tanya ini, bagus nih. Wah, ini punyanya Pak Sam. Saya buat beberapa subdomain baru saja ya. Kebetulan induknya kapasitas unlimited. Wah, Sultan ini. Kapasitas berapa ya? Sekitar 1 giga itu dijualnya sekitar 500.000 per tahun. Nah, kalau Pak Sam itu punya unlimited kapasitas itu berarti hitung aja sendiri ya. Nah, kemudian di landing page itu kan harus boleh isi lebih dari satu materi. Misalkan Sanggul, make up, bisa nggak? Kalau memang Sanggul dan make up itu satu kesatuan program kursus, itu boleh. Tapi kalau misalkan kursusnya programnya Sanggul sendiri, make up sendiri, nah itu harus dibikin per halaman. Kayak gitu.
Ya, jadi yang namanya landing page itu bukan per materinya, tapi per programnya. Seperti tadi punyanya Alphabank, itu programnya adalah digital marketing. Materinya apa? Materinya ada content writer dan ada satu lagi sosial media administrator kayak gitu. Nah, nanti di situ ada sub materinya lagi kan. Nah, itu dijelaskan di satu landing page. Itu boleh. Jadi satu landing page itu berarti satu program. Kalau misalkan kalau materi sanggul dan make up itu memang dijual dalam satu program, itu silahkan, nggak apa-apa. Jadi satu landing page. Berarti nanti tinggal ditulis materi, apa ini, misalkan kecantikan itu, atau misalkan tampil cantik, misalkan programnya ya, program kursusnya tampil cantik sehari-hari. Itu materinya ada dua, misalkan sanggul dan make up harian. Nah, itu boleh jadi satu landing page. Silahkan, yang lain. Ini bagus pertanyaan dari Bu Luh Eni Darmayanti. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh. Menjahit online. Sis. Online sis. Ini Pak RB kemana? Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung. Oke, sambil saya lanjut ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, saya share lagi. Nah, ini tadi sampai di sini. Kalau misalkan kita punya tadi domain TLD, apakah bisa bikin subdomain? Boleh. Ya. Domain TLD itu yang .com, .net, dan seterusnya. Nah, berapa banyak subdomain yang bisa dibuat? Ya tergantung dari kapasitas tadi. Kalau seperti Pak Sam tadi yang unlimited ya, berarti mau bikin sampai 100 pun bisa itu harusnya. Dijual lagi jadi subdomain. Oke, kemudian yang berikutnya adalah sistem website. Nah, sistem website itu sistem yang terpasang di website kita. Itu macam-macam. Apakah menggunakan coding sendiri, misalkan kita ketik coding pakai PHP atau pakai Python atau pakai Java dan lain sebagainya. Itu sistem, ya. Nah, saat ini ada yang namanya CMS, Content Management System. Jadi kalau tadi kita misalkan kita membangun website itu, kalau kita harus coding sendiri itu lama belajarnya. Itu nanti akhirnya menjadi namanya programmer. Ya, programmer itu berarti membuat website sendiri dengan ketikan sendiri, coding sendiri. Dan itu memang tidak bisa dibuat dengan cepat. Untuk yang sekelas profesional aja biasanya website seperti itu kalau dia harus coding sendiri itu paling enggak sekitar 1 bulan. Itu belum termasuk dengan testingnya, apakah website itu stabil atau tidak. Nah, CMS ini memungkinkan bagi kita untuk membuat website dengan lebih cepat.
Karena apa? Karena tinggal diinstal kayak itu. Kita mau milih CMS-nya mau pakai apa, tergantung dari webnya itu yang ingin kita bentuk. Jadi CMS itu macam-macam. Nah, ini ada Adobe Business Catalyst, ada Blogger, WordPress, Weebly, Drupal, Joomla, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Nah, saat ini yang nanti akan kita pakai itu menggunakan WordPress. Kenapa WordPress? Karena WordPress itu lebih fleksibel. Dia mau dijadikan website untuk e-commerce bisa, mau dijadikan untuk learning management system bisa, dan sebagainya. Jadi kalau nanti kita masuk ke cPanel seperti ini, masuk ke cPanel, kemudian nanti di bawah kita menemukan ada namanya Softaculous Application Installer. Ini kita klik. Sorry, bentar. Saya buka semua aja. Nah, ini. Jadi kategorisnya yang di bawah, kita ingin membangun website berbasis apa? Blog, portal CMS, forum, image gallery, wikis, social networking. Jadi kalau kita mau bikin model-model kayak Facebook sendiri ini bisa pakai CMS, namanya social networking. Kategorinya ya. Tapi isinya seperti apa, coba aja kita klik. Nah, ini. Di sini ada PH7 CMS, ada Dolphin, LG, saya belum pernah semua ini. Community software, open source sosial, ada HAM, Hub, Una, mungkin Bapak Ibu baru pernah mendengar ya, saya juga baru buka yang seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan mau pakai e-commerce, kita jual beli, website jual beli. Nah, di sini ada macam-macam nih. Ada Abante, PrestaShop, CS, kemudian OpenChart, CubeChart. Ini memang khusus diciptakan untuk jual beli, untuk membuat toko online seperti itu. Ada Magento dan seterusnya, Letchart. Nah, kemudian misalkan kita mau bikin website tentang polling and analytics, nah ini ada juga LM Survey, Matomo, dan seterusnya ya. Terus bagaimana kalau kita mau bikin untuk LMS? Ini ada khusus yang untuk LMS. Ini ada Moodle, ada Camilo, ini khusus memang. Nah, Omeka, Atutor, gitu ya. Terus ada Gibbon, Ilias, nah ini XRT Online, Forma LMS, Soft Quiz, dan seterusnya. Nah, ini memang software-software yang bisa kita pakai. Nah, kenapa kita memilih nanti pakai WordPress? Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Nih, jadi WordPress ini salah satu tools ya, atau salah satu CMS tadi yang memang dia diciptakan sangat fleksibel. Kalau misalkan kita mau jadikan WordPress untuk galeri foto, bisa, nanti tinggal nambah plugin. Dan itu plugin itu tersedia banyak sekali. Apakah gratis atau berbayar? Macam-macam, bisa gratis, bisa juga berbayar. Ya. Nah, salah satu software yang kita pakai namanya ini nanti. Dan plugin yang kita pakai memang plugin yang bukan gratisan, yang memang berbayar. Kemarin saya sempat pakai yang plugin bajakan atau istilahnya null, yang harusnya yang kita pakai itu kan yang berbayar. Saya pakai, coba pasang yang gratisan. Itu websitenya langsung rusak sore harinya. Jadi hati-hati kalau pakai plugin, ya kira-kira murah kan, kadang-kadang ada yang jual bajakannya itu 100.000 gitu ya. Tapi ini jangan jangan berharap
bisa bertahan lama, itulah. Seperti itu. Lagi pula kan kita akan mendapatkan ini ya, kalau memang goal sih, tapi paling tidak ke depannya dengan punya apa namanya sistem LMS ini kita bisa memanfaatkan untuk harian yang tadinya mungkin tidak punya apa cuma lewat WA, kita bisa menggunakan apa namanya LMS kita untuk dimanfaatkan beneran kayak gitu. Nah, kemudian ini ada yang tadi, oh ini, kapasitas video berapa mega. Oke, jadi untuk video, sampai saat ini saya masih mengandalkan YouTube. Karena di situ gratis dan unlimited. Memang kelemahannya satu, kalau kita menggunakan punyanya YouTube, ini yang punyanya BBPLK Medan, itu juga masih pakai YouTube, belum pakai yang berbayar. Seperti ini. Sorry, bukan ini. Ya, ini yang content writer. Nah, ini ada 3 topik. Buka. Nah, ini saya masih menggunakan YouTube nih. Karena apa? Karena kalau kita mau pakai yang khusus, nah kelemahannya YouTube adalah seperti ini. Ini muncul nanti more video seperti ini kan, ya gimana lagi? Karena apa ya? Kita ambil yang solusi yang paling murah dulu lah kayak gitu. Kalau misalkan kita mau pakai yang berbayar berapa? Ini yang direkomendasikan Wistia Server. Coba. Masmu share screen-nya nggak kelihatan? Yuk. Belum di-share? Sorry. Ya. Ya. Ya, ini. Ini ya. Ini punya BLK itu masih pakai YouTube. Nih, ada tulisan YouTube-nya. Nah, sayangnya kalau kita pakai YouTube, itu memang kelemahannya ini. Muncul more video ini. Ya, itu kelemahannya di situ. Bentar, saya foto dulu. Nah, kalau kita mau pakai yang beneran, server khusus video, ini bisa apa? Pakai ini, namanya Wistia. Wistia ada try for free-nya, silahkan bisa dicoba. Ini tidak bisa di-download nih. Video ini kalau yang ini mungkin dia tidak di servernya ya. Ini punya apa ya? Punya settingan dia tidak bisa di-download, tapi harganya berapa ini? Product pricing. Kita lihat harganya yang pro ini $99 per bulan untuk 10 video. Jadi harganya 1,5 juta untuk 10 video per bulan. Cukup mahal. Makanya ada beberapa apa namanya?
Silakan aja. Mungkin Masmunya terlempar sebentar. Kayaknya masalah koneksi, teman-teman tunggu saja. Ini masalah koneksi kayaknya. Ya, kita tunggu sebentar teman-teman. Kelihatannya Mas Muhadinya ada problem dengan koneksi. Tunggu dulu ya. Sambil kita sejenak rileks ya. Ya, halo. Udah, oke Mas. Masuk lagi. Masalah Ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi apa namanya? Bapak Ibu bisa menggunakan kalau kapasitas video gunakan aja dulu YouTube kayak itu yang gratis. Kalau kita mau paksa taruh di hosting kita, bisa nggak? Bisa. Cuma satu video itu kan rata-rata sekitar 50 mega untuk berapa ya? Sekitar 5 menit sampai 10 menit durasinya. Nah, kalau kita pasangkan ya hosting 2 giga aja paling cuma muat berapa nanti? Kayak gitu. Cuma dikit. Oke, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau untuk hari ini sih materinya gambarannya cuma sampai di sini dulu. Jadi Bapak Ibu fokusnya adalah hari ini sudah bisa menentukan nama domainnya. Ya, silahkan bisa dipertimbangkan, bisa dicoba tadi pakai UIS Domain Tool. Baru besok kita secara teknis bagaimana menginstal domain itu. Baik, terima kasih Mas Mu. Saya kira cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Mas Mu. Teman-teman, kita masih membuka untuk sesi pertanyaan dan kelasnya pun tidak akan kita close sebelum jam 11 ya. Jadi masih ada waktu cukup panjang. Jadi silakan kita berkonsultasi terkait dengan domain dan hosting sehingga kami pun hari ini sudah bisa mengeksekusi ya permintaan dari teman-teman. Tadi kan sudah punya gambaran kalau untuk domain seperti apa, kemudian subdomain seperti apa, kemudian kaidah-kaidah penulisan nama domain atau website kita itu seperti apa gitu ya. Mudah diingat ya kan, singkat, kemudian kalau bisa sih ada relevansinya dengan website-website yang lain ya. Misalnya kalau kita punya website misalnya rumah belajar misalkan atau misalnya ruang kursus. Nah, mungkin kan ada ruang guru, ada ruang ilmu, hal-hal seperti itu. Jadi memudahkan orang untuk menanamkan branding. Tapi kalaupun tidak ya kita digunakan misalnya kalau saya sih kecenderungan misalnya menggunakan nama lembaga dan lokasi misalnya IPTI Sumbar misalnya, nggak apa-apa kan itu. Jadi kan kalau orang misalnya mencari, nah contoh tadi yang di Stikom tadi kan, Stikom yang Mas Muh tadi kan itu kan lokasinya kan ada gitu. Nah, lokasi. Jadi saya silakan saja. Kemudian jangan lupa ya, ini ada pertanyaan masih bisa diubah karena belum kita eksekusi. Jadi itu sampai jam 12 siang ya, Pak. Itu sudah masuk antrian semua, tinggal dieksekusi gitu. Jadi ditunggu sampai jam 12 siang. Jadi sekarang teman-teman yang mau mengubah jangan di sini, di anu aja langsung di WA kita supaya bisa saya telusur. Kemudian tadi juga saya sudah mempostingkan nama domain yang sekiranya tadi mau kita eksekusi ternyata menurut kita ya belum sesuai kriteria, bukan, kita cari yang lebih bagus lagi gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan. Untuk materi Masmu nanti akan kita langsung share ya, langsung kita upload. Ini juga ada videonya, durasinya lebih kurang ini sifatnya real time ya. Ya, kalau 2 jam ya 2 jam teman-teman bisa tonton
kembali. Kita khawatir ya. Cuman yang menjadi pertanyaannya, saya memposting yang di batch 1 itu ya, materi sampai 1,5 jam, 2,5 jam gitu. Kemudian saya lihat yang menonton berapa? 40 orang dari 300 ya, berarti nggak belajar lagi gitu ya. Kan kelihatan. Ada cuma 10 yang nonton. Nah, ya maksudnya ini kan untuk mengingatkan kita sambil belajar. Besok kita kalau sudah ada domain dan host, kalau sudah kita beli domain, memang kita langsung ke teknik penginstalasi. Seperti tadi Mas Mu mencontohkan ada yang namanya cPanel ya. Jadi memang harus bertahap. Tadinya kita mau langsung setelah kita pikir-pikir kalau tidak ada semacam brainstorming seperti ini ya teman-teman nanti gagap juga gitu ya. Itu ada absen ya, absen silakan. Bukan, ini bukan absen. Yang saya share dokumentasi presentasi tadi. Oh ya. Nah itu bisa karena admin juga nyiapin absen. Saya kira nongolnya absen. Nah ini ya. Tapi nggak usah khawatir kalaupun nanti tidak bisa dapat di sini nanti kita ini kan. Kita akan bundle ya dengan ininya, dengan video-videonya. Saya tunggu kalau masih ada mau ditanyakan silakan. Kalau tidak sesi ini bukan berakhir, kelasnya roomnya tetap akan terbuka. Nanti setelah berakhir jamnya baru kita close. Teman-teman silakan fokus untuk menyelesaikan domain dan silakan ditulisnya di WA saja, di WA ya. Karena kalau di sini nanti bisa apa namanya bisa kehapus. Tapi tidak apa kita juga menyimpannya di cloud, jadi nanti bisa dipanggil lagi. Chattingan teman-teman juga bisa sambil tadi saya juga sudah mengcopy paste. Oke, saya kira itu ya. Kalau memang tidak, gimana nih? Masih ada nih yang mau ditanyakan ini? Masih hadir semua nggak nih orang-orangnya? Jangan-jangan cuma nitip nama doang. Tolong deh ininya, jempolnya deh. Ya, biar kelihatan kalau masih ada ini. Ini ada 29. Oke, Kimi masih ada, Hendra masih. Oke. Ya, Edi. Wah. Ya. Oh ya. Masih. Ya. Masih ini, masih bingung. Masih bingung. Masih ada dan ya. Masih ya, alhamdulillah lah ya masih mengikuti. Baik ya, kita lanjut di WA. Ini kita biarkan nanti kalau sudah jam ini, kalau sudah jamnya sambil nunggu absen di share, teman-teman tidak usah lab dulu. Tadi 32, sudah lab 4 ini kayaknya. Sudah lab 3, sudah lab 3 ini. Ini apa? 2 sesi digabung jadi satu atau satu sesi? Ini satu sesi, Mas. Karena kan tadinya kita berpikir kan ini langsung ke praktek. Makanya gitu. kita atur. Jadi mau nanti ya sesi berikutnya nanti kita mengulang saja lagi ya sambil nanti kita kirim aja rekamannya kan sama. Ini kan berarti apa? Berarti sesi 1 dan sesi 2 digabung atau sesi 1 aja? Ini sesi 1 aja ini. Wih, banyak juga ya 30-an. Ya, sesi 1 aja. Ada beberapa yang PIC. Ya, gitu. Ya, sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan satu lembaga itu 2 orang atau 3 orang. Kan kapasitas Zoom-nya juga sampai 100 juga kan. Ya. Jadi sudah kita sepakati kalau yang untuk di sini hanya 1, Mas. Oh, 1. Batch 2 itu boleh 2 ya. Nanti yang satunya ini apa? Standby di laptop juga nggak apa-apa sih. Si Lakan bisa ngikuti gitu. Baik teman-teman ya, sambil kita standby di room, silakan kalau masih ada mau ditanyakan bisa di chat. Untuk absen ditunggu ya, absen ada. Absen ini nanti, nah tadi yang Bu LKP Modes ya, apa itu Modes apa? Mojes ya. Nanti juga masuk di sesi 2 ya, ganti sini tadi. Ya itu absen sudah ada ya, silakan absen. Ya, absensinya silakan. Sudah kita ini ya. Absen sini di situ ada absen narasumber sebagai peserta sebagai narasumber. Buat. Ya, ada Ibu Ketum, silakan Bu Ketum. Ini Bu Ketum selalu bersama kita. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan.
Ya, silakan Bu Ketum. Memotivasi teman. Sepertinya sudah tidak ada ini Mas Mu, ya. Ya, oke. Sepertinya sudah tidak ada. Terima kasih teman-teman, ini sesi 1. Sambil jangan lupa teman-teman mempersiapkan bahan-bahannya untuk dimasukkan di website berupa materi pembelajaran syukur-syukur lebih dari 2. Berarti kan minimal 2 ya, syukur-syukur lebih dari 2. Disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan yang mana nanti yang akan ditawarkan untuk program prakerjanya gitu ya. Masih ada waktu. Saya kira itu mungkin nanti di hari keberapa. Kita pun karena hari ini adalah sifatnya penjelasan umum, tenang saja, nanti akan ada tambahan extra time ya. Biasa kalau Masmu itu dia selalu ada extra time-nya gitu. 4 hari jadi 5 hari, kadang seperti itu. Nggak usah khawatir, dia selalu bagi dengan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat, bisa mengikuti materi untuk hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu ya. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa tugasnya hari ini memfinalkan nama domain. Silakan saja ketik di silakan ketik di WA. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau di room silakan, yang mau lab juga silakan. Jangan lupa absen. Room ini akan kita tutup pas jam berapa? Jam 12. Jam 11. Jam 11. Ya. Jam 11 nanti akan kita close. Sambil ngobrol-ngobrol juga boleh. Silakan, ngobrol. Ini ngobrol-ngobrol santai, silakan. Aja kan desainnya. Sampai